Makin gede, makin nikmat. Inilah prinsip dasar dalam bermultimedia. Kalau kalian mikir harga 26 jutaan untuk sebuah TV itu kemahalan, FYI, ini TV bukan sembarang TV yang cuma sekedar bisa nyala buat nonton TV. Tapi ini adalah sebuah TV yang ngasih lifestyle yang beda buat kita sehari-hari. Nah, yang di belakang gua ini adalah Samsung Vision AI Smart TV QLED Q8F ukurannya 75 inci. Bukan cuma kotak hitam biasa, tapi ini bisa bikin pemandangan rumah kita itu jadi lebih asik karena ada fitur Art Store. Kita bisa langganan buat nampilin 3.500 karya seni modern dan kontemporer di dalamnya. Kebayang berapa tuh nilainya? Kalaupun nggak langganan, tetap bisa punya pilihan tapi lebih terbatas. Dan ada juga Daily Board Plus. Ini semacam screen saver buat nampilin ada weather, ada musik kontrol, dan macam-macam kayak yang kalian lihat sekarang. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Secara fisik, untuk ukuran 75 inci ya, sebenarnya dimensinya ini cukup menarik. Lebarnya 1,6 meter, tingginya 1 meter. Tapi yang bikin geleng-geleng ini ketebalannya cuma 2,6 cm. Tipis banget. Berasa sepremium TV Samsung yang harganya 70 jutaan. Ya untuk TV seharga 26 juta memang wajib ya ngasih estetika yang maksimal. Dan standnya ini juga cukup jenius ya. Dia compact tapi kokoh dan bisa ditaruh di pinggir ataupun di tengah. Pasangnya plug and play tanpa alat tambahan. BTW ini bobotnya 29 kilo ya. Jadi jangan sok-sokan buat unboxing sendirian. Nah, gimana dengan build quality-nya? Solid. Metal, terasa mahal. Di belakang ada 3 port HDMI, semuanya support 4K 60, support eARC juga. Dan ada port digital audio optical Ethernet, RF in, dan juga ada 2 USB-A. Nah, untuk proses setup-nya itu sesimpel kita narik napas, maksudnya nggak pakai ribet, tinggal download SmartThings, terus scan QR-nya di HP kita dan boom, akun Google, Samsung semua auto login. Nggak cuma gampang tapi juga lebih cepat prosesnya, jadi kita nggak akan banyak ngabisin atau buang-buang waktu. Nah, untuk remote-nya ini super compact ya, build quality-nya solid, feel-nya di tangan terasa mahal. Yang paling unik dia punya solar panel di belakangnya, cocok ditaruh di dekat jendela kaca. Pas siang-siang kalau kena matahari ini bakal keisi dayanya, atau bisa juga dicas pakai USB-C. Nah, gue suka sama tombol volume dan next previous-nya yang pakainya itu caranya dicongkel ke atas ataupun ke bawah. Ini berasa satisfying. Dan tentu saja bagian terpenting dari TV ini adalah panelnya. Dia Quantum Dot LED 4K 75 inci yang juga udah disupport sama prosesor NQ4 AI Gen 3. So kita bisa nikmatin fitur-fitur pinter yang ada di TV ini, mulai dari 4K upscaling, Quantum HDR+, Color Boost Pro, sampai Motion Accelerator. Nah, Quantum Dot LED ini dia punya detail yang tajam banget sampai ke sudut-sudutnya. Dynamic range-nya juga terasa luas. Kontrasnya itu dapet banget. Layering warnanya ini terasa sangat luas. Thanks buat 100% color volume. Warnanya itu ngepop dan vibran, khas banget panelnya Samsung. Yang juga lumayan ajaib itu Color Booster Pro ya, warnanya sedikit di boost saturasinya, tapi entah gimana itu masih kerasa pas dan enak banget di mata, nggak berasa lebay. Ada beberapa mode gambar di TV ini, tapi tentu aja yang gua saranin adalah pakai yang Filmmaker Mode. Ini paling the best karena sangat-sangat natural, white balance-nya terasa sangat pas dan skin tone-nya juga lebih akurat. Hitamnya juga cukup pekat, luminasi terangnya itu maksimal, bikin adegan antara gelap dan terang itu ngasih sensasi yang benar-benar berbeda. Nah, untuk AI-nya yang paling gue suka itu adalah AI 4K upscaling, karena upscalingnya ini kerasa natural. Kelihatan ya dari sini ada konten yang gue setel di resolusi Full HD, tajamnya nggak beda jauh-jauh amat dibanding konten yang resolusinya gue set di 4K. Ini seolah bisa jadi penyelamat ya buat konten streaming yang belum nyediain resolusi 4K. Nah, terus buat fitur motion accelerator juga bukan cuma sekedar gimmick buat ngilangin motion blur, karena pas nemu adegan yang fast pace kayak scene balapan, kejar-kejaran, atau robot transformer lagi berantem, ya itu bisa diminimalisir potensi kepala kita jadi puyeng pas ngelihatnya. Nah, gue juga sempat ngetes buat main PS5 Pro. Nah, pas kita nyalain, di sini game mode-nya itu bakal langsung otomatis aktif, begitu juga dengan game HDR-nya. Buat main game FPS ada virtual aim point dan juga fitur minimap zoom.
Terus ada fitur Game Motion Plus juga yang bisa kita atur mau di level 1 atau 2 biar gerakannya itu berasa lebih smooth. Nah di game Ghost of Yotei gue coba ini, gue pakai settingan Ray Tracing Pro dan juga Game Motion Plus-nya di level 2. Di sini berasa dynamic range-nya itu jadi luas banget, motion blur-nya juga jadi cukup smooth, jadi lebih enak dilihatnya. Terus layering warnanya itu luas banget ya, warnanya berasa sangat-sangat rich, motion blur-nya juga enak, dan latensinya juga terasa sangat minim. Dan gua bisa bilang kalau main game di layar yang segede ini memang asik banget ya. Dan speakernya itu 20 watt yang ada di TV ini sukses bikin main game itu jadi tambah nikmat, tambah seru. Dia punya fitur object tracking sound, suaranya kayak ngikutin objek yang ada di layar, bikin efek surround itu jadi berasa lebih realistis dan juga bulat. Volumenya lantang, nggak pecah, baik gambar dan juga suara di TV ini. Pokoknya dia udah sama-sama didukung sama AI mode. It's gonna be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie ever since we were kids. What does it cost to get this thing made? $2.5 million. We've approved a loan for up to $9,400. Yes. So dengan harga 26 juta kurang 1000 ya kita bakal dapat sesuai dengan apa yang kita bayar. TV yang secara ukuran ini gede, secara estetika desainnya ini elegan, ramping banget, canggih, udah built-in AI, UI-nya simple, clean dan nggak lemot pakai Tizen ya. Ini bukan Android tapi tetap support Apple AirPlay dan juga Google Chromecast. Dan kayak HP-HP Samsung, update softwarenya ini bakal dapat sampai 7 tahun dan security-nya juga dia udah pakai Samsung Knox. Oh ya satu lagi, fitur art mode-nya ini bisa ngasih nuansa yang beda di rumah kita. Cobain aja.